yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa nahwat khusus tulab dan korban yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita sholat subuh, kemudian kita lanjutkan dengan ibadah sunnah kita yaitu ta'allum atau ta'lim. Sebagian ulama menyatakan bahwasanya menuntut ilmu itu rukunnya atau mengatakan syaratnya 3. 1, ada Quran yang dibaca. Yang kedua, ada Quran yang dijelaskan. Yang ketiga, ada yang menjelaskan. Dan yang keempat, ada yang mendengarkan. Ini 4 unsur menuntut ilmu. Pertama apa tadi? Ada Quran yang dibaca. Yang kedua, ada yang dijelaskan. Yang keempat, ada yang menjelaskan. Nah, ini unsur yang ketiga nih. Ya, yang ada yang menjelaskan. Ini yang keempat unsur penting sekali, yaitu ada yang mendengar. Coba kalau misalnya ada Quran dibaca, ada yang dijelaskan, ada yang menjelaskan, tidak ada yang mendengarkan, gimana? Nah, orang gila nanti ya, itu ngomong sendiri. Nah, jadi unsur penting itu kalian semuanya ini, bukan ustadznya, bukan sebetulnya. Maka harusnya ustadz menghargai murid, bukan hanya murid menghargai ustadz. Nah, begitu ya. Karena tidak ada ustadz kalau tidak ada murid, benar nggak kira-kira? Nah, ada ustadz di kelas menjelaskan, ada muridnya nggak ada. Itu gimana kira-kira? Kamu bilang gimana? Ustadznya gila ya. Nah, karena menjelaskan tidak ada yang mendengarkan. Jadi begitu. Nah, sekarang semuanya dibuka surah Ibrahim. Ya, ayat yang ke-34. Surah Ibrahim itu surah yang ke-14. Di pojok bagian atas kalau dalam mushaf dari Timur Tengah ya. Surah Ibrahim. Ibrahim apa Ibrahim? Ayo kan, Ibrahim apa Ibrahim? Kalau bahasa Arab Ibrahim, bahasa Indonesia Ibrahim. Nah, udah belum? Udah ya, semuanya. Kalau pegang Quran yang benar ya, upayakan Quran dipegang dengan tangan kiri apa dengan kanan? Dengan kanan ya. Jangan sampai diletakkan di bawah pusar, apalagi di lantai. Itu secara adab menuntut ilmu tidak benar, karena memang kita harus hormati, bukan hanya Qurannya, bukan hanya isinya, mushafnya pun begitu. Dah ya, jangan dibuka dengan diludahi gini. Nah, nggak boleh ya. Ada orang kan buka Quran dengan apa? Ludah. Maka semua Quran itu ada batasnya. Maka jangan dilipat, apalagi ini dilipat Quran ini aib. Tidak boleh ya. Cara dalam adab menuntut ilmu, Quran atau buku dilipat ya. Nah, cara dirukan imam mau baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار إن الإنسان لظلوم كفار. Ya udah, ulangi bareng-bareng. Wa'atakum, ayo. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. Nah, sekarang diterjemahkan. Kalau cuma menerjemahkan belum taklif, ya. Terjemah itu mengalih bahasakan Al-Quran dari bahasa Arab kepada bahasa Ajam. Ajam apa? Ajam non Arab, ya. Ini sekarang anak-anak nih kuliah tafsir semester 5, ya. Perhatikan. Jadi terjemah tadi apa? Mengalih bahasakan Al-Quran dari bahasa Arab kepada bahasa apa tadi? Bukan Indonesia, bukan. Ajam. Ajam itu non Arab. Boleh bahasa Indonesia kalau kita orang Indonesia. Boleh bahasa Medan. Kita enggak bahasa lain. Bahasa Medan dengan bahasa Indonesia. Gitu kan? Nah, bahasa Melayu boleh. Bahasa Jawa Wonogiri boleh. Ya, jadi bahasa Prancis boleh. Nah, ini namanya tarjamah. Ya, jadi bahasa Arab sebagai bahasa Quran diterjemahkan dialih bahasakan ke bahasa non Arab. Namanya apa tadi? Namanya apa? Tarjamah. Ajam. Namanya apa? Tarjamah. Belum ngerti kan? Nah, ya tarjamah. Teman lama ya. Alhamdulillah istiqomah belum ya. Yang pertama datang jemput saya pakai mobil Bali dulu ya. Alhamdulillah. Masih sehat. Umur berapa tuh? 54 tua saya. Ya. Nah itu kalau baru terjemah belum namanya taklim atau ta'alum. Nah kalau tafsir lah baru. Nah tafsir itu apa? Perhatikan. Tafsir adalah menjelaskan maksud Al-Quran sesuai kehendak Allah menurut kadar kemampuan manusia. Perhatikan nih, ya. Jadi menjelaskan, tafsir artinya menjelaskan maksud Al-Quran sesuai dengan kehendak Allah menurut kadar kemampuan manusia. Perhatikan, ya. Kalau tidak ini nanti dosa. Karena banyak orang menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kehendaknya. Kehendak dia, kehendak manusia ini menurut saya begini. Tidak boleh. Itulah yang dijelaskan oleh hadis. Man fassarul Quran biroi fa asoba faqad akhtoba. Dan lagi yang lebih keras lagi. Man fassarul Quran biroi, siapa yang menafsirkan Quran biroi, maka sungguh dia telah mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Na'udzubillah min. Nah begitu. Tidak usah pakai ini Mas Kadir. Bisa ganggu orang Anda. Kita kan tadi untuk ini kan, tidak untuk orang yang tidur kan. Nah ini udah sini aja. Ya. Jadi begitu para ikhwan semua. Man fassara
fassara al-Qur'an falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan Quran dengan rohnya siap-siap menempati tempatnya di ya. Jadi itulah tadi tafsir. Unsurnya untuk mudah diingat 3. 1, menjelaskan maksud Quran. Yang kedua, sesuai dengan kehendak Allah. Yang ketiga, menurut kadar kemampuan manusia. Oleh karena itu, untuk menafsir Al-Quran ada kemampuan yang harus dimiliki, ya. Tidak sembarang orang boleh menafsirkan Quran. Menerjemah mungkin, ya, mengartikan mungkin, tapi kalau sudah menjelaskan, apalagi sampai ini menurut yang Allah, maka biasanya orang-orang itu kalau belum mampu menafsirkan Quran, dia membaca kitab tafsir. Kalau yang menulis Quran biasanya memang dia punya kemampuan untuk menafsirkan Quran. Ini orang yang diakui sudah tentu ya oleh sesama ulama. Kalau yang mengakui misalnya mohon maaf ya, mengakui itu siapa namamu? Ini nih, Aceh ini. Aceh kamu ya. NTT apa aja kamu? NTT ya, nama siapa? Ridwan ya. Oh ini dah bisa nafsirkan, oh nggak pakai karena Ridwan masih belum ngerti juga ya. Nah, jadi yang mengakui sesama orang yang ngerti tafsir. Misalnya kalau di Indonesia yang termasuk mufasir yang pertama termasuknya ya, walaupun tidak pertama sekali, Mahmud Yunus yang dari Padang. Nah, kemudian Umar Bakri yang dari Medan. Ya, ini Pak Tafsir yang segini nih. Nah, kemudian Pak Hamka juga dari Padang. Ya, itu Zainuddin siapa? Lupa saya yang belakangnya. Lubis atau siapa? Bagus di tafsirnya. Cuma tidak sampai 30. Orang Medan juga. Ini dulu Medan nih gudangnya ulama, ya. Ulama-ulama Indonesia banyak yang datang dari mana? Dari Medan. Sampai sekarang terkenal narkoba. Benar nggak, Mas? Ya itu, alhamdulillah ya. Ulama-ulama besar datang dari mana? Dari mana tadi? Dari Medan. Maka pantas kalau kalian nanti menjadi ulama. Amin. Ya. Nah, udah. Jadi ini, nah itulah tadi Pak Angka, Mahmud Yunus, ya rata-rata orang seberang ya, yang dari Aceh sana, siapa namanya? Hasbi Asidiki. Nah itulah yang diakui sebagai ahli tafsir. Ya, yang tidak diakui atau tidak masuk, ini nggak ngerti ini tafsir ini. Contohnya siapa? Saya. Nah ini bukan ahli tafsir. Bisanya membaca kitab tafsir, menjelaskan. Itu saja belum tentu benar ya. Nah, jadi saya hanya membaca tafsir, bukan ahli tafsir. Walaupun ada beberapa orang yang menganggap begitu ya. Tapi saya merasa saya bukan ahli tafsir. Saya hanya membaca tafsir. Maka tadi saya lihat di situ ada. Nah, ini tafsir ini bagus, ini termasuk yang singkat ya. Tafsir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Ini karangan Imam As-Sa'di. Jadi termasuk singkat, tapi masih lebih panjang daripada Tafsir Jalalain ya. Itu. Jadi ini juga menjadi pegangan ya. As-Sa'di dianggap oleh para ulama memang ahli tafsir ya. Tafsirnya ini Tafsir Kalamil Mannan ya. Nah, bagaimana penjelasan beliau dari apa yang tadi kita baca? Ayat berapa tadi? 34. Ayat 34 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin ya rabbal. Wa atakum min kulli ma sa'altumu. Ini terjemahnya.
wa atakum dan ia memberikan, ia Allah maksudnya, memberikan kepada kalian mingkul lima sa'altumu, dari apa yang kalian minta. Jadi apa yang kita minta itu Allah berikan. Ini para ikhwan semuanya. Jadi jangan sampai ragu. Nah, kemudian bagaimana penafsiran As-Sa'di? Ai aqtaqum min kulli ma ta'allaqat bihi amanikum wa hajatikum. Artinya Allah memberikan kepada kalian dari hal yang berhubungan dengan apa yang kalian inginkan dan apa yang kalian perlukan. Ya, apa yang kita perlukan, apa yang kita inginkan, semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, tadi waktu kita tidur, ya, sebelum tidur kita ingin apa? Sebelum tidur apa? Maunya setelah tidur maunya apa? Bangun kan? Nah, sekarang ini dikasih nggak bangun? Kasih, ya, itu. Jadi oleh Allah diberi keinginan tadi, karena kamu ingin bangun, bangun. Nah, kalau ada yang meninggal, nah memang tadi kan doanya Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kalau meninggal siap nggak? Siap nggak kalau meninggal? Siap. Tadi doanya kan gitu. Dia tidak Bismika Allahumma ahya, gitu aja tidak begitu. Tapi Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah, semua. Nah, jadi diberikan oleh Allah apa yang kita minta. Mimma tas'alunahu iyahu bilisanil hal. Dari apa yang kamu minta kepada Allah dengan ucapan yang jelas, lisanul hal. Dengan keinginan, ya, maksud kami yang tidak diucapkan, tulisanil hal. Au bilisanil maqal, atau dengan lisan tetapi Allah beri. Bahkan apa yang diberikan oleh Allah kadang-kadang lebih banyak yang tidak kita ucapkan daripada yang kita ucapkan. Pak Rojikin misalnya waktu kecil pernah, ya Allah jadikanlah saya sebagai pedagang nasi padang, gitu nggak doanya? Gitu nggak? Enggak loh. Tapi sekarang kasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu, ya. Ini lagi nih, siapa ini namanya? Ridwan. Ridwan pernah doa, ya Allah berikan saya rezeki untuk bisa sekolah di Medan. Doa gitu nggak? Enggak kan? Kasih oleh Allah. Loh, itu ada teman. Jadi semua yang kita inginkan, baik yang diucapkan mau tiba diucapkan oleh Allah, diberi. Wa atakum min kulli ma sa'altum. Nah, contoh lagi itu. Nah, Ustaz Adik dulu tidak pernah berdoa, ya Allah berikan saya karena bisa sekolah di Sudan. Doa gitu kan tadi? Enggak kan? Dikasih nggak oleh Allah? Kasih loh, begitu para semuanya, ya. Inilah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengatakan min an'amin wa alatin wa sana'atin wa irdalika, dari binatang ternak atau kenikmatan-kenikmatan atau peralatan-peralatan ataupun produksi-produksi dan yang lain sebagainya. Saya tidak pernah berdoa kepada Allah, ya Allah beri saya mobil, ya. Tapi Allah hanya kasih saya mobil. Bahkan di rumah saya mobil 3, dan termasuk mobil yang cukup inilah lumayan, ya ini. Nah itulah para hewan semuanya kasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah walaupun tidak begini. Kemudian selanjutnya, jadi tadi ya, Allah telah berikan kepada kalian apa yang kalian minta, kalau tafsirkan, dan apa yang
tidak kalian minta dengan lisan. Ada yang diminta dengan apa? Mulut. Ada yang ada dalam hati. Berarti belum diucapkan. Tapi oleh Allah diberi. Dan Allah Maha tahu. Maka kalau kadang-kadang misalnya yang kita ucapkan, yang kita minta belum diberi, karena Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Nah, selanjutnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dijelaskan di sini oleh As-Sa'di. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha fadlan min qiyamikum bisyukriha. Dan jika kalian semuanya mengingat nikmat Allah, kalian tidak mungkin akan bisa menghitungnya. Fadlan sebagai kelebihan min qiyamikum bisyukriha, karena kalian mensyukurinya. Perhatikan ya. Jadi kalau kita menghitung nikmat Allah, tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Tapi perhatikan kalimat di situ. Bahasa Indonesia kurang menerjemahkan. Ta'uddu diartikan menghitung, tuhsu juga dengan menghitung. Nah, ini perlu penjelasan juga. Dari yang saya baca, kalau ta'uddu itu menghitung yang sifatnya real. Kalau tuhsu itu sifatnya tidak real, yang tidak tampak. Itu namanya ahsor, atau tidak bisa dipastikan, hanya kira-kira. Karena apa? Biasanya lebih banyak. Maka dari itu kalau bahasa Arabnya sensus itu ihsor. Karena tidak ada sensus yang persis pas dengan yang dihitung. Tapi kalau bilangan bahasa Arab itu babnya bab adat. Contoh, berapa? Berapa nih? 1. Berapa? 2. Berapa? 3. Berapa? 4. Berapa? 5. Nah, ini pasti kan. Ini bisa ini namanya ada. Tapi kalau ihsor, jawaban nih. Apa ini? Apa? 2. Ini loh dulu ya. 4. Ini jempol kan? Berapa nih? 1 kan? Yang ada di jempol sini, ayo siapa bisa itu? 3. Yang ada di jempol sini. 2 kanan. 2. Mana 2? 3. Mana 3? 1. Ya cuma salah kan? Ini ada nggak kira-kira urat di sini? Ada. Berapa? Udah tahu kan? 4. Itu namanya ihsor. Nah, nih di sini nih uratnya. Lagi kulit. Kulit ini tipis sama tebal? Tebal. Tebal, tipis. Tapi bagus boleh jawab ya, daripada diam. Ya ini. Nah, biasakan anak-anak diberi keberanian untuk jawab. Ya, jangan nanti salah sedikit disalahkan. Diminta suruh jawab salah, malah disalahkan, nggak boleh. Guru kurang bijak. Ya, jadi kalau misalnya anak-anak jawab, terus ada yang salah, jangan disalahkan. Jangan sana 4 tambah 4 berapa? 10. Benar. Hanya kelebihan 2. Loh begitu. Nah, kita di Indonesia ini salah pendidikan. Membuat orang jadi takut salah. Takut menjawab maksud kami. Kalau di barat tuh pada berani nanya gitu ya, bagus ya. Kita ini udah tuh. Misalkan sering nyindir. Jadi kalau nih tadi yang jawab kan anak-anak, yang tua-tua nggak berani jawab, karena salah pendidikan. Kalau kita di SMA mulai sepi, ya kalau di TK rame kan, SD agak rame, SMP agak sepi, ya di SMA sepi, di mahasiswa diem semua. Itu nggak benar, ya itu. Majelis Rasulullah itu majelis yang dialogis. Maka Rasul sering jawab. Dan para sahabat kalau bertanya tidak hanya cukup sekali. Ini kembali masalah tadi metodologi pengajaran. Kadang-kadang kejar terus Rasulullah SAW. Misalnya, Rasul kan pernah ditanya, siapa yang harus saya paling hormati? Rasul bilang, ibumu. Ya, jadi
Jadi yang Allah betul benar dia. Kita jawab ya, jangan salah urusan saya nanti. Nah ya ini. Terus siapa tadi tanya lagi? Nah, kalau kita kan biasanya dijawab sekali diam. Enggak sahabat, kejar lagi. Siapa lagi Rasulullah? Ibu. Udah dijawab sama, masih nanya lagi. Siapa lagi ya Rasulullah? Apa jawabnya? Ibu. Terus dia masih nanya lagi yang terakhir. Siapa lagi Rasulullah? Ayah. Jadi apa coba kalau dia nanya tadi cuma sekali, ini bapak-bapak tidak perlu dihormati. Untung ada pertanyaan berapa tadi? 4. Baru tuh. Ini yang tadi pagi baru kita pelajari dari sama Ibu Muhammadiyah. Rasulullah SAW menjelaskan siapa yang meninggal oleh 2 anaknya, maka anaknya akan mempersiapkan orang tuanya di surga. Mudah, Aisyah kan? Nah kalau yang meninggal cuma 1, untung ada pertanyaan gitu. Apa juga dipersiapkan oleh anaknya di surga? Rasul jawab, ya walau cuma 1. Nah jadi 2 disiapkan, kemudian 1 juga disiapkan. Tanya lagi Aisyah, sekarang kalau nggak punya anak, nggak ada yang meninggal, kan gitu? Coba mana cerdasnya. Nabi jawab, kalau tidak ada yang meninggal buatnya, saya yang mempersiapkan. Saya siapa? Rasulullah. Itu tadi ya. Jadi majelis sahabat itu majelis dialogis, majelis yang banyak tanya. Udah, jadi ini tadi, ini berapa nih? 1. Yang jawab cuma anak-anak, yang tua-tua nggak berani jawab, takut salah kan, nggak apa-apa. Ini 1 kan? Tapi bisa nggak ngitung apa yang di 1 ini? Nggak bisa. Lah, kulit tadi, kulit biasanya kalau tipis, sesuatu kalau tipis biasanya kuat apa lemah? Kuat. Kalau tipis, kertas ini tipis. Nah, ini kertas tipis. Biasanya kuat apa lemah? Lemah kan? Tetapi kulit bayangkan. Tipis tapi kuat. Pernah ada yang kulitnya sobek? Pernah kulitmu sobek? Mana? Berarti karena ada kena pisau lebih kuat daripada kulitmu. Nah, tidak pernah ini dengan begini terus. Tidak pernah nih sobek walaupun istiqrah apapun. Itu namanya ihsan. Kamu tidak mungkin bisa untuk. Ini baru ibadah. Belum nanti dari terwujud. Dan jadi memang nikmat Allah itu sangat banyak, tidak bisa dihitung fungsinya. Mudah-mudahan kalau mungkin jenisnya bisa terjadi. Ini manusia itu berapa? Kan gitu. Tetapi coba dilihat dari nikmat Allah, ya. Ada nggak dari segini banyaknya yang sama wajahnya? Ada nggak? Ada. Coba mana? Mana? Sama nggak ini kamu dengan kembaranmu? Enggak loh, bisa jawab dia pintar dia. Kembaran baju. Kembaran baju. Nah, jadi itu. Jadi tidak ada yang sama, kembar apapun tidak sama. Itulah nikmat Allah. Coba kalau sama, misalnya, ayo itu gimana kalau sama? Ini semua ini sama semuanya. Wah, bingung nanti istrinya mana yang suami saya. Untung berbeda. Inilah nikmat Allah. Ilmunya, pengetahuannya sama nggak nih? Pengetahuannya sama nggak? Nggak sama. Ada yang pintar, ya. Ada yang sangat pintar, ada yang kurang pintar. Nah, inilah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi begitu kurang lebihnya, ya. Kemudian walaupun nikmat begitu besar,
Innal insana la zalumun kafar. Dijelaskan di sini. Ai hadhihi tabi'atul ins min haitsu huwa zalim mutajarri'un 'alal ma'asi muksirun fi huquqi rabbih kafarun li ni'amillah la yashkuruha wa la ya'tarifuha illa man hadahu Allah fasyakara ni'amahu wa 'arafa haqqa rabbih wa qama. Inilah tabiat manusia, di mana mereka itu adalah zalim, berani melakukan maksiat, padahal nikmat semuanya datang dari